Ade Mahmude, yang mati di ranjangnya. Dari awal detektif ngadain investigasi bener-bener kagak ada petunjuk yang penting. Tapi kemudian kagak disangka entu kasus berubah secara dramatis yang ngasih polisi pelajaran penting. Hal entu ngerubah jalannya entu kasus yang akhirnya bikin polisi mampu mengungkap kasus. Michelle yang lahir di kota kecil Sheffield, New York tanggal 17 Februari tahun 1977. Dia dikenal punya karakter tekun ame daya juang yang tinggi. Dia punya cita-cita yang ambisius, ame benar-benar niat mewujudin cita-citanya. Di sekolahan dia punya prestasi akademis, ame jadi kapten tim cheerleader. Dari kecil dia juga udah punya cita-cita yang jelas. Dia punya cita-cita jadi pengacara pajak. Buat ngedapetin pendidikan yang dia butuhin, dia kuliah di Universitas North Carolina. Dia juga gabung ame tim cheerleader yang ada di entu kote. Tapi kagak lama kemudian dia keluar dari entu tim, lantaran milih fokus di studinya. 4 tahun kemudian dia bisa ngedapetin sertifikat masternya. Kagak pakai lama dia udah ngedapetin kerjaan di perusahaan akunting di entu kote. Biarpun dia baru aja mulain karirnya, dia udah boleh dapat posisi yang gajinya gede. Dia udah bisa langsung ngontrak apartemen yang ada di kawasan elit. Dia benar-benar mengoptimalin waktunya buat ngejar karir yang lebih tinggi. Februari tahun 2001 keluarga ame teman-temannya ngerayain ulang tahunnya yang ke-24. Dia kenalan ame Jason, bujangan yang beberapa tahun lebih tua dari dia. Tentu bujangan lulusan dari universitas yang sama ame dia. Kagak pakai lama entu pasangan nemuin banyak kecocokan, terus pacaran. Jason profesinya agen pemasaran, di perusahaan alat-alat listrik yang gede. Dia tinggalnya di kota lainnya. Pas ketemu Michelle, Jason lagi ada bisnis di kota Raleigh. Abis ketemuan ame Michelle, dia lebih sering mampir ke Raleigh. Kadang-kadang komunikasinya lewat telepon. Kagak lama kemudian dia pindah ke entu kote. Abis tentu dia ame Michelle kumpul ke berdua. 2 tahun kemudian Michelle bunting. Akhirnya Agustus tahun 2003, mutusin buat kawin aja. Tanggal 29 Maret 2004, Kasibi, anak perempuannya lahir. Terus tentu keluarga pindah ke rumah gedong, yang ada di kawasan elit di pinggiran kota. Kira-kira waktunya barengan ame Meredith, saudaranya Michelle, yang pindah ke kota Raleigh. Sekote ame Michelle, jadi Meredith bisa bantuin ngasuh anak saudaranya itu. 2 tahun kemudian Michelle bunting lagi. Michelle ame lakinya mutusin buat nyambangin orang tuanya Jason, niatnya mau ngerayain buntingnya Michelle. Orang tuanya Jason tinggal di kota Brevat, yang jaraknya 400 km. Sialnya di perjalanan sepulangnya dari Brevat, ngalamin kecelakaan tragis yang bikin kandungan Michelle keguguran. Entu keluarga tentu aja kepukul ame entu kabar. Tapi 2 bulan kemudian Michelle bunting lagi. Kagak pakai lama bisa ketahuan kalau Michelle ngandung anak cowok. Michelle ame lakinya kagak sabaran nungguin entu jabang bayi dibrojolin. Jason kudu pergi keluar kota lantaran tugasnya selaku agen pemasaran. Dia secara rutin nyambangin semua kota di penjuru negara, buat menghadirin rapat bisnis ame negosiasi. Nih kali dia mau pergi ke kota Clintwood, yang jaraknya 490 km. Entu hari, Michelle ngundang Sally temannya ke rumahnya. Dia ame Sally ngobrol ampe malam. Habis tentu Sally balik ke rumahnya. Besok paginya Jason nelpon Meredith, iparnya. Dia bilang ame Meredith, kalau dia mau beli dari online tas mahal karya desainer yang top, lantaran lagi ada diskon gede. Dia mau order atuh buat hadiah ulang tahun perkawinan yang ketiga ame Michelle. Di jalan dia baru keingetan, kalau dia udah print out beberapa gambar tas yang mau diorder, terus ditinggalin gitu aja di meja kerjanya. Jason kagak mau entu gambar dilihat ame bininya, takutnya nyari tahu soal tas entu. Jadi Jason minta Meredith buat ngambil entu gambar. Meredith mau aja. Dia pergi sekitaran jam 1 siang buat ngambil entu gambar, tapi dia kagak bawa kunci pintunya. Jam segituan biasanya Michelle lagi ada di kantor. Meredith tahu kalau pintu garasinya rusak, jadi gampang aja diangkat pakai tangan. Pas dia buka entu pintu garasi, dia kaget mobil saudaranya entu ada di dalam.
Meredith masuk ke entu rume lewat dapurnya. Dia lihat tas tangannya Michelle ngegeletak di ubin. Dia manggil-manggil Michelle, tapi kagak nyaut-nyaut, cuman ada suara anjingnya Michelle doang. Biasanya entu anjing dikeluarin dulu sebelum Michelle pergi ngantor. Dia ngintip ke dalam kamar tidur Michelle. Dia kaget banget pas lihat ada warna merah di ranjang. Pas dia masuk dia baru nyadar, kalau yang merah entu dari Michelle telungkup di sebelah entu ranjang. Dia ngedeketin Michelle terus balikin badannya. Dia baru nyadar, kalau badan Michelle udah dingin. Dia panik banget, langsung aja dia nelpon polisi. Di waktu yang sama, Cassidy yang baru 2 tahun, lagi ngumpet di kolong ranjang. Entu bocah ngerangka keluar dari entu ranjang nyamperin encingnya. Pas Meredith nelpon polisi, operator nanyain kondisi entu bocah. Meredith kagak nemuin bekas luka apa-apa. Dia lihat bercak darah yang menuhin entu kamar. Dia bisa mastiin entu tapak kaki bocah. Kagak pakai lama entu bocah diserahin ke dokter buat diperiksa. Polisi juga langsung ngadain investigasi di TKP. Polisi langsung lihat ada yang janggal. Ada tapak kaki bocah yang menuhin entu kamar, tapi kakinya Cassidy benar-benar bersih. Lagian kagak ada darah sama sekali di badannya. Bercak darah juga ditemuin di pintu kamar mandi. Kelihatan entu tapak tangan entu bocah. Dari semua entu, detektif merekonstruksi apa yang udah kejadian di entu kamar. Kayaknya abis ngebunuh korban, si pelaku ngunci entu bocah di kamar mandi bentaran. Terus si pelaku masuk ke entu kamar mandi buat bersihin entu bocah dari bercak darah. Seterusnya polisi ngobrol ame temennya korban. Fakta yang penting bisa didapetin. Sally bilang kalau Michelle ame lakinya tidur bareng Cassidy malam sebelumnya. Entu bocah dipakein pempes entu malam. Tapi pas hari kejadian, Meredith nemuin Cassidy yang kagak pakai pempes. Detektif punya kesimpulan kalau yang ngebersihin entu bocah pasti juga yang buka pempesnya. Detektif kagak nemuin bekas pembobolan di entu rumah. Detektif nemuin kalau 2 cincin kawinnya Michelle hilang dari tangannya. Tapi barang-barang berharga lainnya kagak ada yang hilang, termasuk duit. Jadi kalau perampokan kagak mungkin. Juga ditemuin 2 helai rambut yang bukan punya korban di mayat korban. Beberapa sidik jari juga ditemuin di entu rumah yang pemiliknya bukan anggota keluarga entu. Di dalam entu kamar tidur, para ahli nemuin 2 tapak sepatu yang ukurannya 10x12. Pola sepatunya jelas banget, kagak pakai lame para ahli bisa mastiin modelnya. Detektif juga nemuin percikan darah di pintu lemari pakaian yang kebuka. Di komputernya Jason polisi nemuin beberapa hal yang janggal di history browsingnya. Selain gambar-gambar tas cewek, ame hasil pencarian arah jalan ke Kotek Lintut, ada hasil pencarian yang ngagetin banget. Di antaranya anatomi buat bikin orang semaput, hilangnya kesadaran akibat trauma pale, ame topik lain yang ada kaitannya. Ahli medis bilang kalau Michelle mati lantaran cedera pale, akibat benda yang berat. Bujuk buset, si pelaku mukulin korban lebih dari 30 kali, padahal korban waktu itu lagi bunting. Kandungan korban kagak bisa selamat dari serangan brutal kayak gitu. Kematian korban belum bisa dipastiin waktunya, tapi para ahli punya perkiraan sekitaran jam 5-6 pagi. Dari brutalnya entu kejahatan bisa dipastiin kalau si pelaku kenal ame korban, terus melampiasin kebenciannya ame korban. Kayak biasanya detektif pertama-tama langsung aja curiga ame lakinya korban. Detektif ngajak ngobrol teman-temannya Jason, teman-temannya Michelle, ame kerabatnya, yang bisa ngasih banyak info penting. Dari keterangan yang bisa dikumpulin, detektif bisa nyimpulin kalau rumah tangga Jason ame Michelle lumayan problematik, soalnya sering banget berantem. Waktu denger bininya bunting anak pertamanya, Jason kagak demen. Dia minta kandungan bininya entu digugurin aja, tapi Michelle nolak. Michelle bunting lagi sepulangnya nyambangin orang tuanya Jason. Jason lagi-lagi kagak sumringah denger entu kabar, hampir bisa dipastiin kagak lama lagi entu orang bakalan cerai. Dari semua keterangan yang didapat bisa disimpulin kalau rumah tangga entu orang udah parah sedari bulan sebelumnya. Tapi ada fakta yang kontradiktif terhadap keterlibatan Jason. Pas kejadian pembunuhan, dia ada di luar kota yang jaraknya 490 km.
Waktu nemuin jasad korban, Meredith langsung nelpon polisi ame keluarganya buat ngabarin soal entu kejadian. Emaknya Michelle ngehubungin orang tuanya Jason, yang mau pergi nyambangin anak ame menantunya entu. Jason mampir ke rumah orang tuanya, terus dikasih kabar soal entu kejadian. Katanya dia kaget, terus langsung pergi ame saudaranya ke Raleigh. Di perjalanan ada temannya yang ngasih tahu ame Jason, kalau polisi nanyain banyak hal soal dia. Jason bilang kagak mau ngomong ame polisi, dia mau sewa pengacara. Hal entu bikin polisi makin curiga aja. Sally yang nyambangin korban di hari sebelum pembunuhan, ngasih tahu polisi atuh fakta penting. Michelle pernah bilang kalau dia ngerasa diawasin terus selama beberapa hari entu. Sally juga ngerasa adiknya ngawasin terus lewat jendela entu malam, ampe minta dianterin pergi ke mobilnya lantaran rada takut ninggalin entu rumah sendirian. Detektif nyoba buat nyari bukti apa aja yang ada hubungannya ame hal entu, sambil terus melanjutin investigasi potensi keterlibatan Jason. Jason ninggalin rumahnya 2 November siang hari. Kira-kira butuh 6 jam perjalanan ke kota Clintwood. Di setengah perjalanannya dia berhenti buat istirahat di Hotel Hampton. Detektif minta rekaman CCTV dari entu hotel. Resepsionis hotel nyatet kedatangan Jason buat check-in di jam 10.54 malam. 2 menit kemudian dia pakai kartu kuncinya buat masuk ke kamarnya. Abis tentu kartunya kagak dipakai lagi. Besok paginya dia nelpon emaknya sekitar jam 7.40. Sinyalnya ngelewatin tower pemancar yang ada di kota Whitefield. Ni kota posisinya ada di antara entu hotel ame kota Clintwood di mana rapat bisnis bakalan diadain. Polisi nemuin fakta kalau rapatnya dimulain jam 10 pagi, tapi Jason baru hadir 30 menit kemudian. Polisi nyita mobil Ford Explorer putihnya Jason buat diperiksa ame ahli forensik, tapi kagak nemuin bukti apa-apa. Polisi juga meriksa kamar yang ditempatin Jason, tapi tetap kagak nemuin bukti apa-apa. Semua pakaian ame barang-barang Jason juga diperiksa. Di dalam mobil Jason ada sepasang sepatu boot nomor 12 yang mereknya sama ame hasil investigasi, tapi pola sol sepatunya benar-benar lain. Atas permintaan pengadilan, polisi ngambil sampel DNA Jason, tapi kagak cocok ame sampel DNA dari rambut yang ditemuin di jasad korban. Sidik jari juga diambil biarpun kagak banyak gunanya, lantaran sidik jari ada di mana-mana di entu rumah. Tentu aja para pakar cuman dapat mastiin kalau kagak ada yang ada darahnya, jadi polisi kagak bisa nemuin bukti apa-apa yang bisa ngehubungin Jason ame entu pembunuhan. Dia kagak mau ngomong ame polisi, kalau kagak ada pengacaranya, yang secara kagak langsung ngedukung Jason. Waktu polisi ngegeledah mobil Jason, polisi nemuin kwitansi hotel ame surat kabar baru. Ada karyawan Hotel Hampton yang laporan ke polisi, kalau dia udah nyelipin di bawah pintu kamarnya Jason antara jam 3 ame 5 pagi. Akhirnya muncul situasi yang rada rumit. Jason bisa aja ngebunuh bininya, cuman kalau dia ninggalin hotel kagak ketahuan di tengah malam, jalanin mobilnya sejauh 270 km ke rumahnya. Abis ngebunuh korban ame ngebersihin anaknya dari dare, dia jalanin lagi mobilnya sejauh 270 km. Ngumpet-ngumpet masuk kamarnya, jadi kunci elektronik kagak ngedaftarin dia. Detektif nyoba nyari tahu apa hal entu ada kemungkinannya. Detektif wawancarain staf hotel, yang ngasih petunjuk penting. Pagi tanggal 3 November ada karyawan yang merhatiin, kalau pintu darurat yang ada di lantai pertama sedikit kebuka, diganjel pakai batu kecil. Entu karyawan kaget, lantaran entu pintu selalu ditutup dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Dia ngeluarin entu batu dari bawah pintu, terus nutup pintu. Seabis entu dia mutusin buat meriksa kamera CCTV. Dia lihat ada yang kagak berfungsi, yang ada di tangga sebelah pintu. Dia deketin, langsung aja nyadar, kalau adanya mutusin kabel entu kamera. Adanya ngerubah posisi entu kamera secara manual, biar kagak ngadep ke lorong. Manajemen hotel bilang kalau entu kamera belum pernah dimatiin sebelumnya. Atu-atunya kejadian, waktu adanya ngarahin ke langit-langit adalah beberapa tahun yang lewat pas ada tamu yang pengen ninggalin hotel kagak ketahuan.
Pintu daruratnya dirancang supaya cuman bisa dibuka dari dalam kamar. Jason bisa aja make entu pintu buat pergi dari hotel kagak lewat pintu masuk, lantaran dia bakalan kelihatan ame karyawan. Detektif ngewawancarain semua tetangganya Michelle. Ada lagi petunjuk yang penting. Di malam pembunuhan sekitar jam 4 pagi, ada perempuan yang lagi nganterin koran baru ke lingkungan situ. Waktu untuk dia merhatiin ada mobil SUV warna terang, tapi kagak bisa inget modelnya. Tetangga lainnya yang pergi kerja sekitar jam 5.20 pagi juga lihat ada SUV putih di dekat rumahnya Michelle. Dia lihat laki-laki yang bawa entu mobil, tapi kagak bisa lihat mukanya. Ada perempuan duduk di sebelahnya. Dia lihat entu perempuan nyoba ngumpetin mukanya dari dia. Saksi yang ketiga ngelewatin entu rumah sekitar jam 6.15 pagi. Dia juga lihat SUV putih di sana. Upaya buat ngidentifikasi gagal, tapi selama penyelidikan detektif nemuin kalau entu orang udah selingkuh dari bininya ame teman-teman kuliahnya. Entu perempuan tinggalnya di Florida. Jason secara rutin pergi nemuin dia pura-puranya lagi perjalanan bisnis. Detektif juga nemuin kalau di hari sebelum pembunuhan, Jason ame selingkuhannya udah telpon-telponan sekitar 50 kali, tapi isi obrolannya kagak bisa dipastiin. Biarpun adanya semua fakta entu, polisi masih kagak punya cukup bukti yang menghubungin Jason ame entu pembunuhan. Jason masih nolak buat ngomong ame polisi, kalau kagak ada pengacaranya. Malahan di depan pengacara dia juga kagak mau ngejawab pertanyaan detektif. Detektif terus kerja keras nanganin entu kasus. Akhirnya penyelidikan yang berlarut-larut selama berbulan-bulan hampir bisa mastiin kalau Jason lah yang ngelakuin entu pembunuhan. Tapi kalau kagak ada bukti yang kuat detektif kagak mau buru-buru nangkep dia. Penangkapan baru bisa dilakonin tanggal 14 Desember 2009, 3 tahun sehabis entu pembunuhan. Detektif nyadar kagak bakalan bisa nemuin bukti baru, jadi detektif ngumpulin semua barang bukti yang ada buat ngedakwa Jason ngelakonin pembunuhan. Dimulain 2 tahun kemudian di bulan Juni 2011, jaksa ngotot Jason udah ngerencanain pembunuhan bininya, lantaran dia kagak mau kehilangan separuh hartanya di perceraian. Tadinya dia mau tinggal di entu hotel, lantaran dia bisa aja balik ke rumah ngelakonin kejahatan. Mantan pacarnya Jason juga ngasih kesaksian di persidangan, yang nyeritain kalau Jason udah ngelamar ame ngasih cincin, tapi waktu bertengkar Jason narik tangannya terus ngelepasin entu cincin dari jarinya. Tentu aja si pembunuh yang udah ngelepasin entu cincin dari tangan Michelle. Ini pernyataan-pernyataan yang penting bagi jaksa penuntut. Selingkuhannya Jason yang lain adalah temannya Michelle sendiri. Dia ngungkapin kalau dia ngabisin waktu ame Jason di rumahnya pas Michelle pergi keluar kota. Dia juga udah kawin. Di atu malam Jason nyopot cincin pertunangan dari jarinya. Dia kagak ngembaliin ampe besoknya. Selingkuhan yang atu lagi teman kuliahnya Michelle, yang juga bersaksi di persidangan. Dia ngakuin kalau dia ame Jason punya hubungan yang romantis. Tapi beberapa lama kemudian sang pangeran nulis surat buat dia. Abang kagak tahu kenapa bisa jadi gini, tapi abang tahu gimana akhir semuanya. Ada 2 hati yang bakalan patah, tapi abang kagak peduli. Abang bakalan punya banyak penderitaan, tapi entu sepadan biar cuman bentaran. Atu saksi utama adalah perempuan yang kerja di pom bensin antara Raleigh ame Clintwood. Dia nyeritain, sekitar jam 5.20 pagi, ada laki-laki bawa SUV putih berhenti di entu pom bensin. Dia ngisi bensin mobilnya, tapi kagak bayar duluan atau nunjukin kartu identitas duluan. Entu laki-laki pergi ke kasir pom bensin terus teriak-teriak ngomelin entu karyawan, sambil ngelemparin duit $20 ke arah entu karyawan. Dia ngisi bensin senilai $15, terus pergi gitu aja, kagak ngambil kembaliannya. Entu karyawan masih inget muka entu laki-laki, yang kagak lain adalah Jason. Entu saksi ngerobah jalannya kasus, berkat dia detektif bisa tahu, kalau Jason ada di rute jalan ke rumahnya pagi-pagi banget. Entu sekali lagi nunjukin fakta, dia bisa aja ngebunuh bininya. Meredith, saudaranya Michelle juga bersaksi sehabis entu.
Kasibi, anaknya Michelle ame Jason tinggal bareng babenya, yang pinde ke rumah orang tuanya buat waktu yang lami. Kerabatnya Michelle nyoba buat ngedapetin keputusan pengadilan, yang ngizinin entu bocah tinggal bareng entu keluarga sementara waktu. Hal entu berlangsung selama beberapa tahun. Jason kepaksa ngelepasin hak asuh penuh kepada Meredith. Dia praktis ninggalin entu bocah akibat tinggal bareng kerabat emaknya, yang udah ngerawat dia tanpa keterlibatan babenya sedari saat entu. Jason ngomong buat pertama kalinya di persidangan, nyeritain versinya soal entu peristiwa. Dia nyangkal udah ngebunuh bininya. Jason ame pengacaranya nyoba ngitung konsumsi bensin mobilnya, terus ngebandingin ame data seberapa sering dia ngisi bensin. Menurut pengacara, Jason kagak bakalan punya bensin yang cukup buat tentu perjalanan. Para juri kagak bisa ngambil keputusan secara bulat, jadi hakim kepaksa ngumumin pembatalan sidang, ame ngejadwalin sidang setahun kemudian. Kerabatnya Michelle yakin Jason ngebunuh bininya, makanya mutusin buat majuin gugatan perdata. Lain dari persidangan pidana, tingkat bukti yang diperluin buat tuntutan hukumnya lebih rendah. Hakim kagak bisa ngejatohin hukuman penjara secara penuh. Seabis meriksa semua bukti yang ada, hakim nyimpulin Jason yang bunuh korban. Jason diperintahin bayar 15 juta dolar kepada kerabatnya Michelle di persidangan, yang dimulain tahun 2012. Penuntut diizinin buat ngegunain keputusan di gugatan perdata sebagai tindakan hukum. Setahun sebelum pembunuhan, Jason udah beli sepatu bot yang polanya sami. Bercak darahnya ketinggalan di kamar Michelle, tapi sepatunya belum bisa ditemuin. Faktor-faktor entu bikin posisi Jason makin lemah. Nih kali juri mutusin dia bersalah. Dia dijatuhin hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pengacaranya nyoba nantang entu keputusan. Pengacaranya terus ngajuin banding ampe nih hari, tapi semuanya ditolak. Nih kasus diliput secara luas di media. Kasus terakhirnya micu diskusi yang bikin panas. Di atu sisi selama bertahun-tahun kagak ditemuin bukti fisik yang bisa ngaitin Jason ame entu pembunuhan. Di sisi lainnya, banyak bukti kagak langsung yang nunjukin dia udah ngelakonin pembunuhan. Dia hampir bisa nutupin secara sempurna, kalau aja dia kagak mampir di pom bensin entu pagi, ame kagak bikin onar ame kasir, entu kasir kayaknya kagak bakalan inget ame muka Jason. Dalam hal entu, nih kasus masih belum kepecahin. Perempuan yang dilihat tetangga di kursi penumpang mobilnya Jason entu malam, kagak bisa dipastiin. Kagak ada petunjuk lainnya, yang nunjukin keterlibatan orang lain. Rambut ame DNA orang lain yang ditemuin di entu rumah kagak bisa dipastiin. Bisa aja ditinggalin jauh sebelum pembunuhan. Biar gitu penuntutan kagak bisa mastiin ada yang bantuin Jason. Hal entu tetap jadi misteri. Mohon kasih pendapatnya di kolom komentar. Jangan lupa kasih jempol, kalau abang, none, empo, heneng, hencang, hencing, henyak babeh, demen ame nih video. Terima kasih udah nyimak sampai kelar.